Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih, nanti di bawah ini kan ada cerita tentang Ustadz Opik, masalah tentang rambut Nabi Muhammad begitulah. Nah, di bawahnya itu ada videonya saya. Nah, videonya saya itu ya menceritakan tentang saya lah ya, jangan ditelah mentah-mentah. Nanti kalau ada yang saya bilang sayapnya 3 itu, sayapnya itu yang sebelah kanan 3, sebelah kiri 3, tapi berbentuk trisula. Terus itu memori saya habis, jadi tak gabungin gitu ya. Jadi jangan ada salah paham. Intinya biar kalian tuh tahu bahwa ini akhir zaman. Tuh, detilnya tuh tempat saya itu udah gede banget tuh. Ya udah dulu ya, coba kalian saksikan videonya tentang Ustadz Opik dan penjelasan saya, biar kalian tahu bahwa ini akhir zaman. Ya. Ustadz sempat mencium rambut Nabi pada saat itu yang membawa itu Opik ya. Oh, ada videonya, coba kita lihat. Nah, ini kan banyak komentar pro dan kontra ya. Boleh dibacakan Ustadz? Oh no, kita bongkar. Jadi dijawab kita bertanya. Nabi Muhammad kan tidak meninggalkan apapun kecuali Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Jadi dipertanyakan itu rambutnya benar atau enggak. Taunya rambutnya Opik kan gitu. Bongkar Opik ya. Yakin yang dicium dan ditangisin itu rambut kanjeng Nabi gitu. Yang berikutnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang berikutnya ada lagi udah komentar. Jadi ada banyak pro kontra gitu ya. Iya benar ada itu rambutnya Nabi betulan gitu. Apakah boleh seperti itu? Satu yang saya pegang itu bukan yang dibawa oleh Opik, itu yang dibawa oleh Ustadz Guntur Bumi. Oh, beserta dengan sertifikatnya. Jadi itu rambut memang. Itu isinya memang sehelai rambut. Sehelai 2 helai rambut. Ada sertifikatnya. Ada sertifikatnya. Ada beliau juga mempertaruhkan gelar doktoralnya. Dia mengatakan saya ini dokter Ustadz, saya ini akademisi. Saya tidak mungkin mau mengorbankan itu semua demi ketipu akan hal yang seperti ini. Tapi ya saya membawa apa namanya ya, bukan rambutnya yang saya lihat, tapi mungkin perasaan saya waktu itu. Saya juga heran, kok bisa gue nangis bukan ini, kok gue percaya sama dia ya. Kayak apa ya, love is blind lah. Ya nggak sih? Ya. Ini jangan pikir bahwa saya nggak punya pikiran kayak netizen. Jangan rambut dia. Iya, ada tapi setelah dia upload, jangan rambut dia nih. Iya. Jangan rambut ngasal comot doang nih. Iya. Tapi kalau dikatakan apakah Nabi SAW meninggalkan sesuatu selain Al-Quran dan Sunnah, rambut Nabi itu sunnah juga namanya. Jadi sunnah itu banyak, ada sunnah dengan hadis, ada sunnah dengan gerakan Nabi, ada sunnah dengan fisik Nabi. Karena setiap Nabi tahallul tidak ada satupun rambut Nabi yang jatuh tanah, tidak ada. Semua sahabat berebut mengambil. Oh. Sama dengan keringatnya Nabi. Nabi SAW itu keringatnya diekstrak menjadi parfumnya para sahabat. Serius? Iya, sama dengan darahnya Nabi SAW. Nabi ketika bekam, Nabi bilang, amankan darahku, jangan sampai ada yang orang lihat darah ini. Maka sahabat apa yang lakukan? Diminumnya. Nah, ini saya jabarkan tentang penjelasan yang di atas, masalah tentang rambut atau keringat atau darah yang diminum oleh sahabatnya. Itu ceritanya belum tentu pas begitu. Yang membuat hadis itu juga hidupnya tidak di masanya Nabi Muhammad, dan bisa aja cuman karangan. Hadis itu tafsir itu perkiraan, bisa aja karangan orang, jadi nggak pas begitu. Jadi rekayasa lah, gambarannya begitu, karena ada kepentingan. Jadi seolah itu bagaimana ya, dalam kalau diceritakan itu rambutnya Rasulullah, katanya rambutnya Nabi Muhammad begitu, orang disuruh nyiumin begitu. Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu nggak pernah mengajarkan yang enggak. Terus keringatnya misalnya terus dibikin minyak wangi lah begitu, kayak ceritanya di hadis itu. Enggak, sahabatnya juga enggak. Terus katanya darahnya itu diminum sama sahabatnya, enggak begitu, enggak. Katanya satu helai pun belum pernah jatuh, punya Rasulullah gitu. Ya iya, kalau punya Rasulullah itu ya belum pernah jatuh. Kalau punya Nabi Muhammad ya jatuh. Makanya manusia itu taunya itu kalau Rasulullah itu Nabi Muhammad. Kalau saya jabarkan kalian nggak akan percaya. Itu kalau dipisah-pisah sendiri-sendiri, Rasulullah dengan Nabi Muhammad itu beda. Kalau mau tahu kalian. Kalau yang dikenal Nabi Muhammad itu namanya itu Ahmad Muhammad itu. Kalau yang dikenal Nabi Khidir itu Muhammad Khidir namanya itu. Yang dipanggil Nabi Muhammad ya itu Ahmad, namanya Ahmad, panggilannya Nabi Muhammad, namanya itu Ahmad Muhammad kalau di goibnya sono. Kalau Nabi Khidir itu namanya Muhammad Khidir tinggi. Kalau Nabi Khidir itu, Nabi Muhammad juga tinggi, tapi tinggian Nabi Khidir itu kalau pas di atas kepalanya
Nabi Muhammad itu janggutnya Nabi Khidir itu pas di sininya gini nih. Ini janggutnya, gambarannya janggutnya Nabi Khidir itu pas di atas kepalanya Nabi Muhammad gini. Pas ketemu sama saya. Kalau Rasulullah beda lagi, Nur Muhammad beda lagi. Jadi Ahmad Muhammad, Muhammad Khidir itu beda-beda. Khidir itu hadir wujud. Itu. Kalau dijelaskan itu membingungkan. Tapi beda-beda itu sebenarnya. Tapi adalah satu kesatuan. Kalau dijabarkan membingungkan itu kan rahasia dunia sebenarnya, rahasia misteri yang nggak bisa dipecahkan lah, begitu gambarannya. Kalau ngomong cuman rambut Muhammad ini nih rambut. Kalau mau nantinya rambut saya nih dipotong, tak bagi kalian itu. Sama, saya juga Muhammad, ini Muhammad nih. Makanya kalau kalian nggak kenal Nabi Muhammad, nggak usah sok-sokan. Jadi Nabi Muhammad itu pas ketemu Nabi Khidir itu, ya kalau saya ceritakan itu, ya mungkin kalian menganggap saya nanti halu, karena saya nongkrong di depannya begitu. Jadi Ahmad Muhammad tuh ngeliatin saya itu maju, langsung menyamping. Terus Muhammad Khidir itu meluk gitu, berpelukan. Sebelum berpelukan tuh ditanya itu sama Muhammad Khidir, Ahmad Muhammad, kenapa ajaran kamu itu sangat membingungkan gitu, membuat ya perdebatan itu di sana sini. Dijawab sama Ahmad Muhammad, katanya itu, yang bisa menerima ajaran saya itu yang berhati segoro, katanya. Berhati segoro. Coba bayangkan, itu di depan saya ngomongnya itu, pas berpelukan itu, sebelum berpelukan sampai berpelukan itu. Makanya kalau kalian itu tahu katanya rambutnya Nabi Muhammad, Rasulullah lah gitu, itu jangan kayak begitu dicium-cium sampai nangis-nangis ini segala macam. Ya Allah, ya Allah, itu udah nggak pas itu ajarannya itu. Hadis itu banyak yang palsu kalau mau tahu kalian tuh. Tafsir itu sama aja ramalan. Tafsir itu perkiraan, perkiraan itu ya ramalan. Hadis itu ya tafsir itu. Jadi ramalan dengan tafsir dengan hadis itu adalah satu sama. Cuman pembawanya siapa, penulisnya siapa. Kalau kalian mau tahu itu. Jadi orang itu banyak yang ya terjerumus begitu. Kalau Rasulullah itu ujung-ujungnya itu ini nih. Ujung-ujungnya itu kayak siput picot. Tahu nggak kalian itu? Ini tajam ini kayak ular weling itu, ngubet gini nih, ngelilit ini. Di depan mukanya itu cahayanya nggak ada di dunia ini, saya cari nggak ada. Itu cahayanya itu sama di langit aras sono. Waktu saya ke langit aras itu, saya berdiri itu tembus langsung nyampe langit aras itu. Langit aras itu di mana sih? Langit aras itu di atas langit 7, itu namanya langit aras. Itu saya pas berdiri itu tembus dari bumi itu langsung tembus sampai langit aras. Nah di atas langit aras itu warnanya cuma ada 2. Itu tahu saya. Jadi saya nggak ngelihat kayak misalnya bintang-bintang, bulan, matahari itu nggak ngelihat. Cuma tahu-tahu saya berdiri itu tembus. Nah bumi ini kalau dengan tubuhnya saya ini perbandingan itu 1317 gedean saya sama bumi ini. Nah saya ini makhluknya Allah. Saya ini makhluknya Allah. Bayangkan nama kalian itu. Kalau wujud saya itu, kalau goibnya itu bersayap 3. Goibnya itu dari penciptaan itu malaikat tuh sampai sekarang jumlah malaikat tuh dikumpulin tuh kalau bertengger di sayapnya saya itu masih gedean saya. Kalau mau tahu, dari malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, semua malaikat tuh berkumpul itu bertengger di pundaknya saya, di sayap-sayapnya saya itu gedean saya. Kalau mau tahu kalian nggak akan percaya kalau diceritakan. Ini cerita ya, nggak boleh langsung dipercaya, tapi saya udah uji coba tapi nggak sengaja. Itu kalau mata saya adu sama sinar matahari, di daerahnya saya bisa kemarau, itu udah terbukti. Dan banyak itu petani yang bangkrut itu awalnya nggak sengaja itu. Terus saya dikasih tahu itu, ya gara-garanya katanya matanya saya ngadu sama sinar matahari. Jadi nggak boleh saya itu ngadu sama matahari, matanya saya diadu sama sinar matahari, nggak boleh. Itu akan panas dunia ini. Di daerahnya saya bisa terjadi kemarau
Malam ini saya beri judul Muhammad kejahilan Allah di muka bumi. Muhammad yang mana? Yang di Madinah kah? Bukan. Muhammad wal awal wal akhir. Muhammad na awal, Muhammad na akhir. Itulah kejahilan Allah di muka bumi. Bukan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Muhammad yang ilmunya sampai yang demikian, makam yang demikian adalah kejahilan Allah di muka bumi. Tidak bisa mengenal Muhammad, tidak bisa mengenal Allah sebelum manusia itu mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa, barang siapa mengenal diri mengenalkan Tuhannya. Kenal diri. Tidak bisa mengenal diri sebelum dia mengenal asal kejadian diri. Begitulah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para makmumnya, kepada ahlul bait, kepada ahlu sunnah, murid-murid Nabi yang tekun kepada Nabi belajar. Andai kata Allah Ta'ala hadir di dalam majelis kita, menanyai satu persatu marabbuka, bagaimana saya menjawab? Mungkin bapak-bapak bisa berkata, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Allah bertanya lagi, Allah itu siapa? Allah itu cuma tulisan, Allah itu cuma nama, ismul asma, ismul kabir, nama kebesaran wujud. Setiap ada nama tentu ada wujud musamma yang punya nama. Kalau bapak menyembah Allah, hukumnya kafir. Man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Begitu Allah mengatakan bapak. Menyembah nama tanpa nama itu kafir hukumnya. Sama dengan menyembah Allah. Allah cuma nama. Setiap ada nama tentu ada wujud musamma yang punya nama. Siapa yang punya nama? Rasulullah SAW. Yang pertama diajarkan Allah kepada beliau adalah mengenal Allah. Dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai innal ladzina amanu wal ladzina jahadu wa jahadu fi sabilillah. 4613 ayat khusus, ayat tauhid, khusus mengajarkan manusia bertuhan. Kalau kita tidak mengenal Allah, kemana mengalamatkan amal kita? Kemana kita mengalamatkan amal kita? Awal din ma'rifatullah, awal manusia berislam, awal manusia beragama mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, Allah berfirman di dalam surah Bani Israil ayat 72 Al-Quran, man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fi akhirati a'ma wa adallus sabil. Barang siapa yang tidak mengenal aku di dunia, barang siapa yang tidak tahu dengan aku di dunia, barang siapa yang tidak melihat aku di dunia, bahwa di akhirat a'ma, maka di akhirat pun mereka tidak mengenal, maka di akhirat pun mereka tidak melihat, maka mereka di akhirat pun mereka tidak tahu. Wa adallus sabil, begitu Allah ancam, yang paling sesat jalan. Kalau Allah mengatakan sesat, siapa yang bisa membenarkan? Barang siapa yang tidak mengenal Allah, berarti syahadat dua kalimahnya itu palsu. Berarti syahadat dua kalimatnya itu bohong, batal musyahadahnya. Setiap hari manusia berbohong kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kali berbohong, 1 kali salat. 5 kali, 10 kali sehari berbohong kepada Allah. Rasulullah diajarkan Allah bertauhid dulu, mengenal Allah dulu, baru beliau mengajarkan adab. Baru beliau mengajarkan adab. Selama 13 tahun, 6 bulan, 23 hari Rasulullah berada di Mekah, mengajarkan tauhid, mengajarkan manusia bertauhid, tahu Allah, mengenal Allah.